Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pembelajarannya udah masih semangat gak? Kita cek muka dulu ya, semangat pagi. Semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau hadiran dulu. Ada nggak yang nggak hadir hari ini? Siapa Bu? Yang kelas saja tidak hadir? Naila. Naila saja? Alifah sudah hadir? Sudah Bu. Kata kesepakatan kelasnya seperti biasa. Udah belajar apa kemarin? Ayo masih ingat? Geografi tentang apa? Ya, apa materinya yang kita bahas? Ya, struktur teks geografi apa lagi kemarin? Kaidah kebahasaan. Nah, kita masuk ini. Tanda baca. Ada yang tahu tanda baca itu apa? Pada siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran teks geografi kita, yaitu penggunaan tanda baca dan kata serapan yang ada di dalam teks geografi. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kalian mengisi asesmen awal dulu. Ada di Google Classroom, Ibu kirim. Ibu kirim. Ibu kirim ke grup WA. Iya, tanda baca adalah tanda. Kalian bisa baca juga nih. PT-nya. Tanda baca itu banyak jenisnya. Ada tanda titik, tanda koma, tanda kumpul, kurung, titik dua dan sebagainya. Baca ya. Nah, jadi apa gunanya tanda baca di dalam sebuah kalimat? Benar. Kalau untuk intonasi itu tuh biasanya kita menggunakan tanda apa? Intonasi. Tanda seru. Ada apa lagi? Tanda tanya. Tanda koma. Kalau misalnya kita nggak pakai tanda baca di dalam sebuah kalimat, berserakan. Artinya mudah jadi salah paham. Orang yang membacanya jadi salah paham. Lanjut. Panjang kata serapan. Apa itu kata serapan? Ya, kata serapan adalah serapan. Kata yang diserap dari bahasa asing. Kata serapan itu banyak jenisnya. Ada apa aja? Adaptasi, dan terjemahan. Contoh dari kata serapan adaptasi selain yang di PowerPoint, ada yang tahu? Misalnya di dokter dari kanker. Iya, betul. Lalu Buku dari
Kalau ada berarti itu kan kapan dia masih bahasa Inggris, cuman katanya itu di cara lebih sama. Kalau dia mau kelas Apa? Masuk. Polusi juga bisa. Polusi kan? Nah, begitu contohnya ya. Paham nggak? Paham? siapa? Nah, coba baca sifat yang ada di PPT. Dia mencari kata lagi. Sama-sama dengan baca coba analisis. Boleh ikut? Baca baca koma. Ada street. Buka Stream kuno. itu tanda apa? Tanda ini. Ngomong. Buka kuno, buka guru, guru. WWTH. Banyak kan? Banyak kok. Republik Presiden. Teknis ini Jadi tanda itu pasti dia punya fungsi. Di setiap tanda itu dia pasti punya fungsi kan? Nah, jadi di dalam teks biografi pun kita harus memperhatikan tanda baca. Oke, apakah sampai sini ada yang nggak paham? Equation? Nggak ada? Halo, Pak. Paham? Halo. Easy apa easy? Ini. Easy banget. Oke. Jadi karena udah paham, biasanya kita akan masuk ke tugas. Tugasnya berkelompok. Silakan dibaca instruksi tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi ya Bu, misi ya teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari Arifah. Perkenalkan nama saya Daerah Kisha. Perkenalkan nama saya Hamdan Fitra. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini sebelumnya kami akan menjelaskan tentang teks biografi yang ada di tugas kita. Nah, di sini menjelaskan tentang Tuan Putah Musai. Nah, kita kan udah tahu nih Tuan Putah Musai itu siapa? Itu tuh tokoh karismatik yang lahir di Musai di Rompul. Nah, jadinya Tuan Putah Musai ini kan udah sering nih kita dengar di telinga kita nih. Nah, jadi dari teks ini kita bisa melihat kapan dia lahir, apa aja yang sudah terjadi pas masa hidupnya, kapan di mana dia lahir, terus juga bagaimana sih sifat-sifatnya. Nah, setelah kita baca, barulah kita kerjakan tugas yang sudah diberi tadi. Yang pertama, bacalah teks biografi singkat tentang Tuan Putah Musai di bawah ini. Perhatikan setiap kata dan tanda baca yang ada. Nah, setelah kita baca, kita lanjut ke
Soal yang kedua. Teman-teman saya adalah perwakilan dari kelompok 5 yang dimana kami membahas salah satu karakter tokoh nasional dari Indonesia, which is dari provinsi kita, yaitu provinsi Riau. Nama adalah Sultan Syarif Qasim II. Nama beliau juga diabadikan di dalam bandara internasional kita, yaitu Bandara Sultan Syarif Qasim II. Itu kan Bang? Jadi funfact-nya, aku mau ceritain sedikit tentang funfact dari karakter ini, tokoh ini. Dimana tokoh ini adalah tokoh yang lahir pada tahun 1839, lahir dari kerajaan Sultan Siak Sri Indrapura, dan dia adalah Sultan ke-12 dan juga Sultan terakhir sebelum akhirnya Indonesia merdeka dan dia juga mengembangkan 13 juta gulden sebelum akhirnya Indonesia merdeka dan juga membangun pengembangan negara kesatuan Republik Indonesia serta memberikan tahta kerajaannya dengan pemerintahan Indonesia yang berbatasan dengan Soekarno-Hatta. Kemudian dia juga dikenal sebagai sosok yang visioner, di mana dia mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sangat berperan dan juga bermanfaat buat masyarakat di provinsi Riau. Kemudian di sini dia juga wafat pada 23 April 1968 di Baru dan dimakamkan di kompleks pemakaman kerajaan di Siak Sri Indrapura. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Tadi kan sudah Pak Kami apa itu tanda baca kelas 8. Nah jadi ibu mau minta kalian untuk mengisi referensi pembelajaran hari ini. Dibuka kelas udah coba Pak, udah juga ada winnya. Komen lah. Dari Kristina. Nama aslinya isi ya. Itu kalian isi. Lihat. Pokoknya nggak mau bisa pakai. Ada sini bisa pokoknya. Kita foto sama orang Amerika.